durasi 15 menit. Ini peserta baru 20-an. Mengingatkan kembali tentang kegiatan penulisan karya tulis ilmiah di dalam tugas dan fungsi sebagai jabatan penyuluh agama maupun jabatan penghulu. Ya. Jadi karya tulis ilmiah ya Bapak Ibu bukan apa buat sambilan gitu, tetapi ini bagian daripada tugas pokok kita ya, tugas pokok dan ada di unsur utama ya. Kita share aja materinya. Ya baik Bapak Ibu, jadi berdasarkan Permenpan RB nomor 21 tahun 2021 ya, bahwa penyusunan karya tulis itu adalah bagian daripada tugas utama di jabatan penyuluh agama. Kalau penghulu bukan nomor 21 ya, ini nomor 9. Salah Bapak Ibu ya, nomor 9 tahun 2021. Kalau penghulu ya, Permentan nomor 9 tahun 2022, beda setahun ya. Mohon maaf, ini bukan nomor 21 tapi nomor 9 tahun 2021 ya. Ya, kita lihat kembali komposisi tugas kita Bapak Ibu ya, bahwa ini saya sampaikan Permenpan untuk penyuluh, karena judul pelatihan ini adalah KTI untuk penyuluh ya. Jadi yang saya sampaikan adalah format tugas jabatan penyuluh agama. Nah, tapi dalam penyusunan karya tulis sama ya, penghulu dengan penyuluh agama. Pertama bahwa penyuluh agama itu memiliki tugas ya. Ada tugas utama, ada tugas penunjang. Ya. Jadi di tugas pada unsur utama ya, ini terdiri dari pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan, kemudian pengembangan ya, pelaksanaan dan pengembangan ya. Jadi kemudian yang terakhir itu adalah pengembangan profesi. Nah, dan ini terbagi kepada sub-sub unsur ini Bapak Ibu ya. Dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan pembangunan ya, ada sub-unsur persiapan, pelayanan, konseling informasi, sub-unsur penyusunan rencana, penyusunan materi, pelaksanaan bimbingan penyuluhan ya, tatap muka, kemudian pelayanan pendampingan dan unsur monitoring. Saya kira ini tidak perlu lagi saya jelaskan ya, karena Bapak Ibu semua punya panduan masing-masing ya di Permenpan nomor 9 tahun 2021 ya. Jadi panduan kerja kita Bapak Ibu di Permenpan itu jangan lari dari situ ya. Ini bagi para penyuluh yang baru ya, saya harus mengerjakan apa sebagai penyuluh agama. Panduan kerja Anda itu adalah Permenpan nomor 9 tahun 2021.
untuk penyuluh. Untuk penghulu, panduan terjada ya Permenpan nomor 9 tahun 2022. Ya. 2020 ya. Kalau penghulu ya. Nah, itu panduan kita, tidak usah lari dari situ ya. Pada unsur utama apa saja, kemudian unsur penunjangnya apa. Nah, yang ingin kita sampaikan bahwa kesempatan ini melihat komposisi pekerjaan penulisan karya tulis ilmiah itu ada di mana, ya, apa di unsur utama atau di unsur penunjang. Nah, ini dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan sub-unsurnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua di unsur pelaksanaan pengembangan, ini masih masuk unsur utama ya, terdiri dari sub-unsur pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral. Jadi bagi penyuluh agama lintas sektoral itu bagian dari tugas kita ya. Makanya Bapak Ibu penyuluh, kalau Anda berkunjung dari KUA satu ke KUA lain misalnya ya, kalau Anda berkunjung ke puskesmas, berkunjung ke Pemda, berkunjung ke mana ya, catatlah itu ya sebagai kegiatan lintas sektoral, sehingga di SKP Anda itu bunyi ya. Tugas-tugas pokok Anda di SKP itu bunyi ya. Apa bukti fisiknya ya, supaya ini masuk di dalam penilaian kegiatan kita ya. Ya buatlah ya surat pernyataan melaksanakan tugas kerjasama lintas sektoral ya. Anda pergi ke BKKBN, bawalah itu ya, surat pernyataan tugas, apa pernyataan dalam melaksanakan tugas itu. Jadi setiap aktivitas yang Anda selesaikan ya, segeralah buat surat pernyataan ya melaksanakan tugas, sehingga itu nanti menjadi eviden atau bukti fisik yang Anda bisa lampirkan di SKP ya. Begitu Bapak Ibu ya. Begitu juga yang di atas tadi di unsur persiapan ya, di pelaksanaan ini semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan ya. Anda melakukan pelayanan konseling atau informasi, ya buatlah ini ya, buat laporannya ya, sehingga ternilai semua. Pelayanan konseling informasi itu apa saja, tidak harus formal Bapak Ibu. Ada orang bertanya saja tentang masalah keagamaan, tentang masalah hukum ya, udah Anda catat ya peristiwanya tanggal berapa, di mana ya, kemudian apa masalahnya dan apa solusinya. Bikinlah surat pernyataan dalam melaksanakan pelayanan bimbingan konseling atau informasi ya. Jadi penyuluh agama semua peristiwa kejadian itu ya itu dinilai semua Pak. Yang penting Bapak Ibu rajin mengumpulkan bukti fisik ya. Begitu juga ketika kita menyelesaikan persoalan keluarga, persoalan waris, persoalan hilafiyah misalnya apa ya, itu didokumenkan, dicatat sehingga masuk dalam kategori melaksanakan tugas. Sekalipun Anda ada di luar ya, kalau ditelepon Pak Tabarudin ada di mana? Saya lagi di sini di dekat pasar itu. Bilang kenapa tidak melaksanakan tugas? Anda bisa menjawab, saya sedang melaksanakan tugas ini. Apa? Ini ada masalah yang saya selesaikan. Ya, saya ada dokumentasi gitu Pak ya. Jadi melaksanakan tugas tidak harus di kantor. Jadi selama seluruh komponen di dalam Permenpan nomor 9 2021 untuk penyuluh dan Permenpan nomor 29 2020 untuk penghulu ya, itu masuk kategori pelaksanaan tugas, sehingga kalau ada inspeksi ya, irjen pemeriksaan dan sebagainya dengan bukti fisik yang Anda rajin buat itu, satu saat Anda ada temuan di kantor tidak ada di tempat ya, kemana Anda pada hari dan jam sekian kalau tidak ada di kantor ya, berdasarkan bukti yang Anda buat, saya lagi melaksanakan tugas mana ya, tugas bukan mencatat perkawinan dulu, tidak begitu. Tugas penghulu bukan hanya mencatat perkawinan. Coba lihat di Permenpan nomor 9 ya. Ini tugas penghulu banyak sekali ya, termasuk melakukan konsultasi dan pendampingan.
Tugas penyuluh bukan hanya tetap muka dengan jamaah, tidak. Ini namanya. Oke, melakukan konseling, pendampingan, media masalah juga itu ada bagian dari tugas. Tapi itu bisa dipertanggungjawabkan manakala kita ada bukti yang bisa kita tunjukkan. Dan ini saya alami dulu Pak, ketika saya menjadi penyuluh agama, ya. Satu hari ada irjen datang ke kantor. Dulu kan masih pakai absen manual, dicatat ya, absen manual. Dan saya ada temuan bahwa saya tidak melakukan absen di kantor, ya. Lalu kemudian dipanggil, ya, kenapa Anda bolos kerja? Tidak ada absennya, ya. Saya bilang, kapan saya tidak melaksanakan tugas? Dari kasih dia, ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Saya bilang salah, saya melaksanakan tugas pada waktu itu, ya. Ini tidak ada absennya. Apa saya bisa jawab? Absen saya memang bukan di kantor, karena tugas saya di lapangan, ya. Saya melaksanakan tugas selama 1 minggu. Ini bukti kunjungan saya. Ada tanda tangan penyelenggara kegiatan, ya, di Majelis Taklim, ya. Kemudian ada daftar hadir jamaah, ada materi, saya tunjukkan semua, ya. Ini tugas saya, ya. Jadi kalau ke kantor, kalaupun saya ke kantor, ya, itu bukan melaksanakan pekerjaan administrasi kantor, bukan. Kalaupun saya di kantor melaksanakan pekerjaan sebagai penyuluh, apa itu? Saya mempersiapkan materi, ya. Kemudian ngeprint bukti kunjungan, ngeprint daftar hadir, ya kan? Ya. Kemudian ngeprint instrumen evaluasi, ngeprint instrumen monitoring, begitu. Bukan mengerjakan pekerjaan administrasi kantor yang bukan urusan kita. Jadi tugas pokok kita di lapangan, penyuluh. Nah, itu dipertanggungjawabkan Pak. Yang tadinya orang di kantor mencekal kita tidak melaksanakan tugas, justru kita yang dapat pujian. Dia bilang yang seperti ini harusnya penyuluh itu, bukan tinggal di kantor. Ya kan? Ya seperti ini penyuluh itu harusnya kan, sama tugasnya di lapangan gitu. Melakukan koordinasi, masa di kantor? Kan tidak, mesti kita harus jalan, ya. Oke. Melakukan monitoring, evaluasi, masa harus di kantor? Ya, mesti kita harus jalan kan. Nah waktu itu belum ada internet seperti sekarang kan, belum ada WA dan HP, waktu itu HP saja belum ada gitu. Jadi mesti kita manual jalan. Beda kalau sekarang, ya, melakukan evaluasi, monitoring bisa melalui Google Form, kita kirim saja, ya, itu sudah tercapai. Tapi dulu seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu, sehingga kita menjadi pilot project, ya seperti ini harusnya penyuluh itu, ya. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan itu ketika ada sesuatu terjadi. Itu maka catatlah, ya, apa yang Anda lakukan, ya. Kemudian lakukanlah apa yang Anda catat. Itu rumus jurusnya pejabat fungsional Pak. Ya, kalau mau lancar naik pangkatnya, jabatannya, kata kuncinya itu ada jurusnya. Jurusnya apa itu? Catatlah apa yang akan dilakukan, ya, dan lakukanlah apa yang sudah Anda catat. Jadi itu, sehingga tidak keteteran mencari. Oke, jadi kita langsung lagi, ya. Kemudian ada pengembangan tadi, ya. Ini pengembangannya ada 3. Kemudian yang ketiga pengembangan profesi. Nah, jadi judul materi hari ini, ya, itu adalah pengembangan profesi, ya. KTI itu sebagai pengembangan profesi penyuluh agama atau penghulu, ya. Nah, di Permenpan nomor 9 2021 dijelaskan bahwa pengembangan profesi itu yang banyak yang bisa kita lakukan, bukan satu-satunya KTI. Perhatikan nih, lihat ya. Kita memperoleh ijazah, ya, memperoleh ijazah atau gelar baru dalam bidang pendidikan, tapi yang linear Pak, ya. Dulu itu ijazah baru itu
Misalnya dulu saya terangkat S1, kemudian saya kuliah lagi S2, dapat ijazah dan gelar S2, ya. Itu masuknya di unsur pendidikan, ya, tersendiri dia. Tapi sekarang di Permenpan baru ini, ya, ijazah dan gelar baru itu masuk di unsur utama dan berada pada unsur pengembangan profesi, ya. Yang linear dihitung utama nilainya, yang tidak linear itu dihitung penunjang. Nah, itu rumusnya Pak ya. Kalau ketika misalnya S1-nya hukum Islam, S2-nya tarbiyah atau pendidikan agama, nyambung nggak Pak? Tidak nyambung. Tugas Anda misalnya penghulu, nyambung nggak antara gelar sama bidang tugas, ya? Dan nyambung. Nah, itu kalau ijazah dan pekerjaan kita dan linearitas dari S1-nya, maka dihitung dia sebagai penunjang, ya. Yang kedua, pengembangan profesi itu adalah pembuatan KTI, ya. Pembuatan KTI. Bentar ya. Baik. Nah, jadi pembuatan KTI dalam bimbingan penyuluhan agama itu salah satu dan subunsur dari unsur pengembangan profesi, ya. Kemudian pengembangan profesi subunsurnya apalagi, ya, melakukan penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang bimbingan penyuluhan. Bapak Ibu perlu diingat untuk jabatan fungsional penyuluh maupun penghulu, ya. Sekarang untuk naik jabatan itu wajib, ya, ada nilai pengembangan profesi, ya. Ada nilai pengembangan profesi dan itu sudah ditentukan, dan dari penyuluh pertama ke penyuluh muda, ya, itu mesti ada 4 kah atau berapa, ya? Ada 2, misalnya 2 nilai pengembangan profesi. Terus dari muda ke madya misalnya 4 atau 6, ya, gitu. Terus dari madya ke utama itu, dari step itu ada nilai yang harus terpenuhi. Sekalipun unsur utama yang lain itu sudah cukup, tetapi belum ada nilai pengembangan profesi, itu belum bisa dinaikkan jabatan. Nah, ya. Nah, jadi kita tidak usah terpaku pengembangan profesi itu harus dari KTI sebenarnya, ya. Tapi karena pelatihan hari ini KTI, yang akan kita bahas KTI, ya. Jadi menyadur, menerjemahkan Bapak Ibu itu masuk dalam pekerjaan pengembangan profesi. Apa perbedaan antara menyadur dengan menerjemahkan? Ini persoalannya. Menerjemahkan itu adalah mengalih bahasakan, ya, apa yang tertulis, ya, betul. Jadi mengalih bahasakan dari bahasa satu ke bahasa lain apa adanya. Nah, itu namanya menerjemahkan. Kalau menyadur, ya, itu bukan hanya mengalih bahasakan, tapi boleh menggunakan bahasa kita, tidak harus bahasa tulisan, ya. Tetapi maksud dan tujuannya sama, ya, dengan tidak menghilangkan, ya, esensi daripada tulisan itu, ya. Jadi menyadur itu bisa menambahkan, bisa mengurangi. Menyadur, ya. Oke. Kemudian prasyarat di antara keduanya juga ini berbeda. Kalau menerjemahkan itu harus ada izin dari penulis buku atau kitab yang mau kita terjemahkan, ya. Tapi kalau menyadur tidak perlu. Nah, tidak perlu, tetapi menyebutkan saja sumber buku atau kitab yang kita sadur, ya. Oke.
Perbedaan kedua di antara keduanya, kalau menerjemahkan itu harus pure Bapak Ibu, pure satu kitab atau satu buku, ya, itu harus semuanya full, ya. Kita terjemahkan dari bab 1 sampai bab akhir, ya. Tapi kalau menyatu, ya,